Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omen Britama, NIM 0612 1282025033 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Pak El Fahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT dan Ibu Noprianti SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai berbagai permasalahan yang mungkin saja akan saya alami ketika saya mengajar sebagai tenaga pengajar atau pendidik. Di sini saya akan dihadapkan dengan 5 permasalahan yang dimana saya dituntut untuk bisa memberikan solusi ataupun saran nasihat kepada peserta didik yang akan saya ajar. Yang pertama yaitu ada pernyataan atau permasalahan. Akan saya bacakan terlebih dahulu. 1. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Di sini diumpamakan adalah namanya Budi. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK. Di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK dikarenakan perintah dan saran dari orang tuanya. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Warganya termasuk warga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia lebih berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk ke sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut hanya ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan saya berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Baiklah, di sini solusi yang mungkin saja akan saya berikan kepada anak didik saya bernama Budi ini. Yang pertama, saya akan menyuruh dia lanjut terlebih dahulu di SMK, jurusan SMK yang sekarang, karena senang atau tidaknya di jurusan dia sekarang ini bisa dia rasakan sendiri. Kalau dirasa emang berat, dia tidak mampu untuk jurusan di SMK ini, dia bisa ngobrol ke orang tuanya bagaimana mencari solusinya, dan juga mengenai dia bakat yang lebih bidang komunikasi. Sebenarnya itu saya akan menyuruh dia untuk memberikan saran dia untuk lebih bisa belajar di internet untuk bidang komunikasi ini. Sebenarnya bidang komunikasi ini sebenarnya luas, yang public speaking, iklan di TV itu sepertinya bisa kita pelajari sendiri tanpa perlu sekolah formal di luar kota sana. Karena mengingat satu, biayanya mahal, kedua tempatnya jauh di luar kota, sehingga tidak memungkinkan dengan keadaan ia sekarang untuk belajar ilmu komunikasi di sana. Yang saya sarankan dia sekolah dulu di sini di tempat tinggalnya dengan jurusan yang dipilihkan orang tuanya. Jadi dia mungkin mengenai komunikasi tadi dia bisa belajar di internet, bisa belajar lewat YouTube, Instagram, ataupun dia juga bisa mengikuti komunitas-komunitas di desanya seperti Karang Taruna. Itu kan akan melatih public speaking-nya, akan melatih ilmu komunikasinya tanpa dia sadari. Baik, itu saja mungkin saran dari saya untuk saudara Budi. Baik, selanjutnya yaitu soal yang kedua yang akan saya bacakan. Seorang siswa, sebut saja namanya Andi. Dia merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia ini orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, saya ini solusi apa yang akan saya berikan kepada Andi ini sehingga dia merasa
bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Baiklah, untuk yang kedua ini kasusnya namanya Andi. Dia ini seorang yang ahli di bidang teknik, tapi dia mempunyai sifat yang pemalu, overthinking, kurang percaya diri. Dan bagaimana cara saya untuk memaksimalkan potensi dia ini sehingga dia tidak pemalu lagi, tidak overthinking lah. Jadi di sini yang saya sarankan atau solusi dari saya untuk pada anak didik yang bernama saudara Andi ini, mungkin saya akan bicara memberikan nasihat kepada dia untuk lebih nge-push dia untuk tidak usah hiraukan, tidak usah lihat orang lain, fokus ke depan, lihat ke depan, tidak usah malu. Seharusnya dia harus bangga memiliki kemampuan yang ia miliki, karena tidak semua orang jago dalam bidang teknik ini. Mungkin saya akan lebih meningkatkan kepercayaan dirinya dengan melalui berbagai pujian, bisa dia melakukan sesuatu, dan jangan merendahkan dia di saat dia melakukan sesuatu atau membuat karya, karena itu akan membuat dia lebih down, lebih tidak percaya diri, dan lebih kurang semangat lah. Mungkin di sini saya akan memberikan reward atau pujian terhadap saudara Andi ini. Yang selanjutnya yaitu saya akan bagaimana cara membuat dia itu tidak terpikirkan pikiran negatif yang membuat dia lebih menjadi pemalu, overthinking, dan tidak percaya diri. Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Sebentar. Pertanyaan atau persoalan yang ketiga yaitu pembelajaran tatap muka ini telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai tenaga pengajar, saya tenaga pendidik, untuk dapat membuat pembelajaran tatap maya ini tetap menyenangkan bagi peserta didik. Baik, yang saya sendiri mengalami bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh di dunia pendidikan, mulai dari jenjang SD, TK, SD, SMP, SMA, seluruh jenjang pendidikan terkena dampak, yaitu melakukan pembelajaran secara daring yang mulanya dari offline, dari tatap muka digantikan ke online. Di sini ya banyak sekali memang dampak negatif dari pembelajaran daring ini, seperti anak yang malas untuk belajar, pembelajarannya sulit diterima oleh anak itu. Ya saya juga merasakan, mungkin ini juga yang termasuk yang akibat sinyal buruk yang menjadi dampak utama bagi saya. Saya sendiri menyadari faktor-faktor internal ini yang menyebabkan pembelajaran daring ini kurang efektif. Misalnya kuotanya terbatas, tidak bantuan kuota dari Kemendikbud tidak cukup. Ya, apalagi yang di desa ini sinyalnya sangat buruk ketika mati lampu, ketika hujan deras, maka sinyal ini akan hilang. Makanya tidak efektif pembelajaran daring ini. Dan juga di saat ya seperti Zoom ataupun Google Meeting, banyak yang on cam, off cam, banyak yang tiduran, banyak yang meninggalkan HP-nya, guru atau dosen menjelaskan dia tidak ada. Ya itulah dampak-dampak buruk dari yang terjadi saat ini, Google pembelajaran daring saat ini. Menurut saya di sini ada beberapa macam yang akan saya berikan solusi agar lebih menyenangkan pembelajaran daring ini. Yang pertama, di sini saya membuat bagaimana pembelajaran daring ini menyenangkan
Ya, saya sendiri menyadari yang pertama, bagaimana cara saya seorang pendidik atau guru membuat pembelajaran menyenang ini dengan cara ya mengharmoniskan suasana ataupun tidak monoton, tidak kaku, mengajak siswa itu diskusi, ngobrol dengan nada yang agak lucu dikit, tidak monoton, tidak banyak diam, banyak bicara. Di sini kalau pelajaran yang menyenangkan tergantung dari mata pelajarannya kan, menurut saya. Kalau mata pelajaran yang bersifat sosial, saya lebih menyarankan atau memberikan solusi untuk metode pembelajarannya, yaitu secara diskusi. Mengapa secara diskusi? Kalau menurut saya lebih cocok untuk yang pembelajaran atau yang bersifat sosial, seperti misalnya masalah permasalahan pelajaran daring ini apa. Dan juga kalau diskusi menurut saya siswa atau mahasiswa itu lebih aktif untuk mendengarkan, lebih berbicara, dipaksa untuk berbicara di saat diskusi berlangsung. Dia kan ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya sebegitulah. Dan juga yang kedua yaitu menurut saya yang cocok untuk metode praktikum. Ya, di sini praktikum saya lebih menyarankan menggunakan pembelajaran daringnya menggunakan media video. Mengapa video? Karena di sini video ini lebih cocok untuk pembelajaran praktikum, di mana mahasiswa ditontonkan dulu sebuah video, misal pada pelajaran praktikum. Di sini pelajaran praktikum ini misalnya maksudnya membubut, bagaimana memasang cat pada mesin bubut. Di sini kita lihat cara memasang cat ini bagaimana. Kalau kita jelaskan melalui kata-kata, melalui diskusi, pasti tidak akan nyambung ke siswa tersebut, karena sulit mahasiswa itu untuk mendengarnya. Bagaimana dia tidak bisa melihat secara langsung apa yang terjadi, bagaimana cara memasangnya. Nah, itulah saya menggunakan video, karena di video secara langsung diperlihatkan cara memasangnya, bagaimana cara membongkar pasang dari cak itu pada mesin bubut, sehingga mahasiswa lebih paham bagaimana cara memasangnya. Setelah itu kita bantulah dengan penjelasan, kita beri pertanyaan bagaimana ngerti atau tidak pada video ini. Apabila belum mengerti bisa ditanyakan kembali kepada saya sebagai tenaga pengajar atau pendidik. Ya, mungkin itu saja yang ketiga dari permasalahan mengenai pembelajaran tatap maya ini atau pembelajaran secara daring ini, yang bagaimana cara memberikan solusinya. Terus selanjutnya yang keempat, di sini mengenai emosi ya. Emosi itu cenderung permasalahannya, emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi negatif lainnya. Terkadang sikap ini diarahkan ke hal-hal yang negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai tenaga pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Baiklah, di sini untuk mengatasi hal tersebut mengenai tenaga pendidik untuk anak remaja yang emosinya suka meluap-luap dan juga selalu diarahkan ke hal-hal negatif seperti misalnya minum minuman keras, tawuran, dan sebagainya. Di sini saya ada beberapa macam solusi ataupun di sini minta tindakan bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi. Baiklah, di sini mungkin yang pertama, mengapa
titik ini emosinya bisa meluap-luap dan juga tidak terkontrol, dan juga ya di sini kalau menurut saya yang menyebabkan ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi mengapa emosinya meluap-luap, tidak terkontrol. Yang pasti satu, hormon ya. Kalau dari segi kesehatan, emang pada remaja itu emosinya sudah meningkat pada remaja, sudah labil, tidak terkontrol. Dan juga yang kedua, masa kecil yang suram. Misal lagi dari kecil sudah diperlakukan kasar oleh orang tua, oleh tetangga, oleh orang lain dari keluarganya termasuk, itu juga bisa penyebab emosi dari si anak itu tidak terkontrol atau meluap-luap. Di sini saya ada beberapa macam yang bisa saya lakukan ketika emosi anak itu meluap-luap, meledak-ledak. Yang pertama yaitu satu, saya akan menenangkan terlebih dahulu anak itu. Saya ajak bicara, saya ajak ngobrol bagaimana, apa masalah yang ia alami, mengapa ia bisa begini, dengan keadaan yang tenang tanpa saya marahi. Dan juga saya juga berikan bentengan terhadap dirinya, yaitu agama. Agama ini sangat penting bagi remaja-remaja yang ya emosinya meluap-luap. Ketika dia melakukan emosinya meluap-luap, maka dia akan ingat Sang Pencipta kalau ia dibentengi dengan agama. Dan yang kedua, kita juga sebagai guru atau tenaga pendidik jangan suka memarahi peserta didik kita. Ya, karena kalau kita suka memarahi peserta didik kita, dia akan mempunyai rasa dendam pada kita maupun orang lain. Kita juga bisa, yang ketiga, kita juga bisa menanyakan kepada orang tuanya bagaimana kehidupan dia sehari-hari di rumah. Apakah dia emang suka begitu, apakah sering dimarahi oleh orang tuanya, tidak kurang kasih sayang dari orang tuanya sehingga emosinya seperti itu. Yang selanjutnya mungkin yang akan saya lakukan, saya akan mengevaluasi, menyuruh dia untuk menyadari apa yang dia lakukan sebenarnya itu adalah salah. Mungkin yang misal kalau dia itu melakukan kesalahan dan dilimpahkan atau diarahkan ke hal-hal yang negatif, pastikan yaitu seperti mabuk, seperti tawuran, seperti ya hal-hal negatif lainnya. Di sini yang bisa saya sarankan bagaimana cara dia itu untuk lebih menahan diri ketika dia emosi itu, lebih selalu ingat ke Sang Pencipta, di mana dia bisa meluapkan emosinya itu ke hal-hal yang lebih positif. Kalau dia selalu ingat kepada Sang Pencipta, dia bisa ya seperti sholat, seperti dia melakukan olahraga, itu termasuk ke hal-hal yang lebih positif dibandingkan dia melakukan hal-hal yang seperti memabuk-mabuk, seperti tawuran. Itu akan merugikan dia sendiri. Dan juga di sini yang terakhir itu saya akan meminta bantuan kepada orang tuanya, karena orang tuanya ini yang lebih tahu tentang kehidupannya, bagaimana perilakunya, bagaimana cara mengatasi dirinya, memahami dirinya sendiri. Ya, saling kolaborasi terhadap dengan orang tuanya. Baik, itu saja untuk permasalahan yang keempat. Selanjutnya yaitu saya ada permasalahan yang kelima. Ini yang kelima ini menurut pendapat saya juga. Baik, saya akan bacakan. Hidup ini unik, kita yang menjalani,
Tuhan yang menentukan dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali lihat juga, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgment atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya ini bilang bahwa dengan ia bersekolah tersebut akan memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Nah, jika saya berada di posisi tersebut, apa yang akan saya lakukan? Dan juga jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa saya? Baik, di sini permasalahannya yaitu ada seorang anak yang sekolah atau kuliah menempuh pendidikan di suatu kota. Orang-orang di sekitar kampungnya ini, tetangganya ini bilang bahwa dia sekolah itu akan memberatkan kedua orang tuanya dan juga tidak akan selesai jika ia sekolah tersebut. Mungkin bagaimana cara saya mengatasi omongan-omongan dari tetangga, dari orang-orang yang bicara itu kepada saya maupun dari keluarga saya. Baik, kalau menurut saya yang saya lakukan, yang pertama yaitu saya tidak akan mengambil pusing. Ya, buat apa saya mendengarkan kata-kata orang itu, tidak ada manfaatnya, akan merugikan diri saya sendiri, yang akan membuat saya down, tidak membuat saya rugi lah. Kalau saya mendengarkan itu tidak penting, karena menurut saya orang-orang itu mungkin iri kepada diri saya terhadap pencapaian saya yang bisa sekolah di luar. Dan juga kalau menurut saya orang-orang yang banyak orang itu tidak mampu, orang yang membicarakan orang lain, menurut saya, yaitu di bawah kita mentalnya itu. Dan juga saya itu orangnya menganggap masa bodoh lah, mau ngomong apa dia, ini kan diri saya yang menjalani. Ya, kalau dia yang menghidupin saya, ya bolehlah saya bisa mendengar. Ini kan yang menyekolahkan orang tua saya, jadi saya hanya mendengarkan omongan dari orang tua saya, bukan dari orang lain. Menurut saya, dan juga saya akan fokus lah ke cita-cita mengejar impian saya daripada mendengarkan omongan orang lain. Karena manusia ini banyak macam, ada yang suka, ada yang pro, ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi alangkah baiknya kita mengambil omongan-omongan yang baik dari orang lain, masukan-masukan yang baik dari orang lain, dan buang masukan-masukan yang negatif atau omongan-omongan negatif dari orang lain, sehingga tidak akan membuat kita ragu atau down yang bisa menghambat yang kita. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan tetap fokus pada tujuan saya dan cita-cita saya, sembari saya berdoa agar dilancarkan sekolah saya, semoga bisa sampai lulus dan tidak membebankan kedua orang tua saya. Dan saya akan membuktikan omongan-omongan orang itu dengan kelulusan atau kesuksesan saya dalam sekolah. Baik, itu saja ya. Yang kalau solusi untuk peserta didik saya, jika saya seorang pendidik, saya akan ada beberapa solusi yang akan saya berikan kepada anak didik saya. Ya, saya akan memberikan nasihat. Yang pertama, sama seperti yang saya omongkan tadi, jangan sekali dengarkan apa yang orang bilang, karena
omongan-omongan yang bersifat negatif itu akan merusak konsentrasi atau fokus kita ketika belajar, ketika ingin mencapai tujuan. Karena tidak ada gunanya kita mendengarkan omongan dari orang lain, di mana di situ omongannya tidak membangun, malah yang bersifat negatif. Kalaupun ada masukan-masukan yang positif, bisa kita ambil, bisa kita cermati, dan juga tetap fokus. Intinya tetap fokus dengan tujuan kita. Jangan dengarkan omongan orang lain. Itu saja. Mungkin untuk motivasi yang akan saya berikan kepada anak didik saya, jelas buktikan bahwa kamu bisa, kamu mampu, kamu berhasil, dan dengan cara kamu disiplin, terus berdoa, terus belajar, dan menggapai cita-citamu. Ya, intinya kamu lakukanlah yang terbaik. Kamu buatlah orang-orang yang membicarakan hal-hal negatif kepada kamu itu tidak ada. Kamu cukup diam dan buktikan dengan kesuksesan. Dengan kesuksesan, maka ia akan membungkam mulut orang-orang yang membicarakan kamu itu. Sekian itu saja mengenai permasalahan yang kelima. Ya, mungkin tambahan sedikit untuk motivasi ini, saya bisa pada peserta didik saya akan memberikan ya seperti kata-kata motivasi lah yang bisa menyemangati dirinya, anak didik saya, dan juga melalui kisah-kisah orang sukses, orang-orang yang tidak mampu untuk bersekolah, yang tidak punya uang untuk bersekolah. Nah, di sini mungkin dengan saya menceritakan kisah-kisah ini, anak didik saya ini bisa ya menerimanya, bisa mencontohnya, terbukalah pikirannya untuk dapat melanjutkan, tetap fokus melanjutkan pendidikannya tanpa menghiraukan omongan-omongan dari orang luar yang tidak baik tersebut. Ya, sebut saja cerita seperti banyak sih cerita-cerita orang yang kurang mampu untuk bersekolah sehingga dia sukses. Misalnya ada anak seorang petani, anak seorang pedagang yang bisa sekolah ke luar negeri, ya yang bisa mendapatkan beasiswa. Itu akan membuka pikiran si anak itu untuk tetap semangat dalam menjalani pendidikannya tanpa menghiraukan. Yang pasti ia akan membuktikannya dengan kesuksesan dia. Terima kasih. Untuk yang terakhir pada sesi ini saya akan memberikan mengenai kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup Anda. Baik, di sini saya ada motivasi sedikit. Saya mengutip dari beberapa dari Instagram, dari kata-kata Bapak Menteri, Bapak Menteri Kementerian Kebudayaan, yaitu Bapak, saya lupa namanya, dan dia berkata seperti begini yang menjadi motivasi saya: hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan menang. Ya, benar. Di sini kata-kata ini sangat menyentuh hati saya, karena ya benar menurut saya, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ya kita harus melakukan hal yang lebih juga.
Begitulah juga. Dan juga yang kedua, motivasi saya terhadap hidup saya, people can be why we do not. Orang bisa, mengapa kita tidak? Yes, itu yang dua prinsip yang saya akan pegang dalam hidup saya. Ya, begitulah. Itu saja video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam omongan, dalam pembicaraan. Pada Allah saya mohon ampun. Di sini saya belajar untuk berbicara. Mungkin banyak salahnya saya dalam berbicara, terbata-bata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.